Halo sobat peternak, bertemu lagi dengan saya Narendra Desta. Kali ini saya mau membahas secara ringan saja sebuah penyakit yang cukup merugikan bagi peternak. Penyakit ini adalah skabies. Namun sebelum ke penjelasan, saya mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya tambah bersemangat dalam membagikan ilmu dan juga informasi seputar dunia peternakan. Oke, pembahasan yang pertama adalah penyebab. Skabies merupakan penyakit yang menyebabkan gatal. Jika terjadi pada ternak akan menyebabkan depresi, kelelahan, turunnya nafsu makan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Skabies merupakan penyakit kulit menular yang bersifat zoonosis, artinya penyakit ini dapat menular pada manusia. Penyakit ini disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei. Tungau ini dapat bersembunyi atau hidup bersembunyi dalam kulit, sehingga menyebabkan gatal yang luar biasa. Penyakit ini juga dapat menular ke anjing, kucing, kera, dan hewan mamalia lainnya. Bahasan yang kedua adalah gejala klinis. Gejala klinis yang sering dijumpai pada hewan yang terjangkit penyakit ini adalah gatal pada bagian tubuh, bulu rontok, kulit kasar dan berkoreng, terdapat peradangan atau nanah atau eksudat akibat infeksi. Ternak juga gelisah, kadang menggarukan tubuhnya ke kandang, dan nafsu makan menurun, sehingga hal inilah yang bisa menyebabkan kematian pada ternak. Jika dilakukan pengambilan sampel untuk uji di laboratorium berupa kerokan kulit, dapat dilihat dengan jelas parasit ini. Yang ketiga adalah faktor penyebab penularan atau penyebaran penyakit ini. Jadi penyakit ini disebabkan karena kurangnya kebersihan tubuh ternak dan kandang, kurangnya intensitas cahaya di kandang, kontak dengan ternak yang terkena penyakit ini, kontak dengan alat atau kandang yang terpapar parasit. Kemudian penyebab lainnya adalah isolasi ternak yang baru masuk terlalu buruk. Bahasan yang keempat adalah pencegahan, penanganan, dan juga pengobatan. Penyakit ini harus dicegah dengan cepat. Pencegahan skabies dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang dan ternak itu sendiri. Pemeriksaan yang rutin dan pemberian obat anti parasit secara teratur. Sirkulasi kandang juga harus diatur agar udara segar dapat masuk dengan leluasa. Kandang harus selalu mendapat sinar matahari agar tidak lembab. Untuk mengurangi risiko penularan penyakit ini ke manusia, sebaiknya lokasi kandang dibuat berjauhan dari tempat tinggal. Jika terdapat kambing yang sudah terinfeksi, maka ternak tersebut harus dipisahkan dari kelompoknya dan ditempatkan di kandang isolasi untuk mencegah penularan terhadap ternak-ternak yang lain. Lakukan juga isolasi pada ternak ataupun kambing baru yang habis dibeli. Untuk pengobatan, panggil saja petugas, nanti akan diberikan suntikan anti parasit luar. Setelah dilakukan pengobatan, lakukan pemberian pakan yang baik dan cukup gizi. Sedangkan pada kandang dan juga pekarangan dilakukan penyemprotan menggunakan insektisida untuk membasmi parasit yang ada di kandang. Lakukan juga sanitasi kandang setiap harinya, yaitu membersihkan feses atau kotoran ternak dan juga sisa pakan yang ada di kandang. Untuk pengobatan tradisional penyakit ini, biasanya yang saya lihat di peternakan atau di pelosok-pelosok yaitu menggunakan oli bekas, minyak kelapa, belerang, dan juga kapur barus. Namun yang paling efektif dari pengobatan ini adalah panggil saja petugas, nanti akan disuntik anti parasit biar cepat sembuh dan tidak terjadi penularan ke ternak lainnya. Oke, mungkin itu saja bahasan ringan mengenai penyakit skabies. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, komen apabila ada pertanyaan.
ataupun mau berbagi pengalaman mengenai penyakit ini, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.